Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Plastikron? Siang ini saya mau sharing sesuatu yang bagi orang-orang bisnis jaringan, ya network. Ya saya bicaranya pasti tentang bisnis ya. Ini menjadi sebuah paradigma, ya sebuah pola pikir bahwa bisnis jaringan itu harus seperti ini, gitu. Dan menurut saya itu malah bisa menjadi sebuah kesalahan nantinya jika tidak diatur dengan benar. Bahkan alih-alih kita ingin maju karena mengikuti pola-pola ini malah bisa hancur ya karena kita mengikuti pola-pola ini. Jadi di 3i Network ini kan bisnis untuk mengelola keuangan ya. Jadi kita belajar ngatur uang. Yang menjadi aneh ya adalah kita ngajak orang untuk ngatur uang ya agar masa depannya bisa sejahtera, tapi yang menjalani bisnisnya posisinya makin naik, ya penghasilan makin meningkat, bukannya mendapatkan semakin sejahtera, malah makin terkena masalah keuangan. Gitu. Ya, dan masalah keuangan itu bisa merusak bisnisnya yang sekarang malah jalan. Jadi siang ini saya mau membahas tentang 3 hal masalah keuangan yang bisa menghancurkan bisnis kita. Ya sebagus apapun kondisi jaringan kita saat ini dan sehebat-hebat apapun mitra-mitra di bawah kita, kalau mengatur uangnya itu salah, ya nanti berantakan. Ya 3 hal ini. Oke. Itu tadi pembukanya. Dan saya akan langsung aja to the point, saya nanti akan banyak tanya jawab ya biar lebih mengena ke teman-teman, ke mitra Budak 3i, apa sih kondisi permasalahan di lapangan. Baik, yang pertama, kondisi yang salah tentang mengatur uang adalah ada paradigma seperti ini, ya, bahwa sukses itu diukur oleh apa yang engkau pakai dan apa yang engkau miliki. Makanya banyak mitra seharusnya belum waktunya punya mobil, akhirnya memaksakan beli mobil. Gitu. Padahal kalau dilihat itu kemampuannya belum ada. Contohnya posisi Bron sudah ambil mobil. Penghasilan baru sekitar 5 juta, sampai kalau bagus, omsetnya bagus ya bisa sampai 10 juta. Langsung memaksakan diri ngambil mobil. Nah, ini dengan alasan apa? Dengan alasan, Pak, saya kan kalau punya mobil, akhirnya orang-orang melihat saya, oh saya sudah punya perubahan hidup. Ya, bahwa punya mobil itu mewakili perubahan hidup. Dan akhirnya akan menarik orang-orang untuk closing sama saya. Gitu. Ya, itu juga tidak sepenuhnya salah. Ya, jadi bagi saya tidak ada yang salah dalam sebuah strategi bisnis, tidak salah. Gitu. Tinggal itu menguntungkan atau tidak. Ya, saya sebenarnya heran ketika seorang mitra bisa jalankan bisnis dari posisi 0, kemudian jadi tim agensi, kemudian jadi leader agensi, kemudian jadi Bron tanpa punya mobil, ya. Tapi kemudian berubah pola pikirnya, wah saya harus punya mobil nih agar mudah closing gitu. Bagi saya aneh. Ya sebenarnya kalau paradigmanya kembali ke start awal, nggak punya mobil juga nggak apa-apa. Toh saya juga nggak pakai mobil juga saya bisa closing. Nah, itu. Yang penting kita punya fasilitas gaya hidup itu sesuatu yang pertama kita mampu bayar. Gitu. Yang kedua mendukung kenyamanan dan produktivitas kita. Gitu. Dan saya rasa kalau penghasilan baru 5 juta sampai 10 juta itu, menurut saya terlalu memaksakan diri untuk punya mobil. Ya, cocoknya beli motor lah. Gitu. Motor yang keren lah sekalian. Tapi ya jangan motor yang sekelas mobil ya. Motor yang misalnya sekelas
motor-motor NMAX ya dan lain-lain kayak gitu. Itu kan masih terjangkau untuk apa namanya kalau misalnya ngambil cicilan ya. Nah, artinya jangan sampai ya gaya hidup kita itu malah nanti membebani bisnis kita. Namanya bisnis, semua bisnis ya, itu kan enggak linear kayak pekerjaan. Naik terus, enggak. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, pada saat apa namanya posisinya kita sedang naik, ya kita ngambil Avanza dengan cicilan 3 juta misalnya. Ya dengan DP yang lumayan tinggi, cicilan 3 juta per bulan, mungkin bisa kebayar. Tapi ketika ada apa namanya pas bisnis kita lagi turun, ya kemudian bonus kita jadi turun juga sekitar jadi 3 juta. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Bonus kita hanya cukup untuk bayar cicilan. Akhirnya yang untuk biaya hidup bermasalah. Itu nanti akan apa namanya merusak mood bisnis kita. Merusak apa namanya fokus kita. Akhirnya harus mikirin bisnis, jadi mikirin hutang. Nah, akhirnya apa? Bisnisnya jadi kacau. Makanya saya sendiri dari awal sudah menetapkan cara mengelola uang saya. Pada saat saya posisi Bron, saya tidak apa namanya membeli apapun ya, tuh hanya membeli motor baru, gitu ya. Saya hanya beli motor baru. Kemudian posisi Silver, saya membeli mobil BRV yang sampai sekarang masih saya pakai. Mobil saya satu-satunya BRV itu AB350 AJ itu mobil BRV yang saya beli pada saat posisi Silver. Itu pun kenapa saya beli, karena saya posisi Silver, istri saya posisinya Bron. Jadi cicilannya pakai bonus istri saya, tidak pakai bonus saya. Itu kenapa saya berani ngambil. Ya, jadi apa namanya jangan terlalu apa namanya membebani bisnis kita dengan gaya hidup kita. Ya ingat bahwa bisnis kita itu dibangun awal kita nggak pakai apa-apa dan nggak punya apa-apa. Kalau bisa sampai posisi Bron, artinya kita bisa bantu mitra-mitra kita agar naik posisi dan kita juga naik posisi tanpa kita nggak punya apa-apa. Ya. Bahkan sampai posisi silver atau gold, udah beli apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau kita menjalankan bisnisnya dengan benar, kita fokus bisnisnya dengan benar. Gitu. Ya, jadi pengelolaan keuangan yang pertama adalah gaya hidup kita sesuaikan. Ya, kalau belum mampu beli rumah, nggak usah beli rumah dulu. Ya, jangan kredit rumah yang tenornya lama 25 tahun, jangan. Ya, kalau belum punya ngontrak aja dulu nggak apa-apa. Rumah yang bagus, yang ada carportnya nggak apa-apa. Ya posisi silver, ngontrak yang rumahnya bagus, ada carportnya, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Nanti kalau posisi gold bisa ngambil mobil, karena apa namanya ngontrak rumah juga nggak terlalu mahal, seperti itu. Ya, jadi gaya hidupnya diatur. Gitu ya, nggak jaminan Anda mempunyai gaya hidup tinggi tapi bisa Anda mengikuti, nggak jaminan gitu. Tapi dengan gaya hidup yang biasa saja itu meminimalkan risiko jika terjadi apa namanya ombak turun bisnis ya. Nah kita tetap tenang, kita tetap menjalankan strategi bisnis kita tanpa perubahan apapun ya, tanpa terganggu kondisi finansial. Itu yang pertama. Ya ini ke dalam. Kemudian ya yang keluar ada dua. Yang pertama ya tadi yang pertama masalah gaya hidup, yang kedua masalah hutang. Ini wah ini ngeri nih. Pas lagi asik-asiknya bangun bisnis, pas lagi asik-asiknya kita apa namanya bekerja sama dengan orang, ya tiba-tiba ada apa namanya downline kita hutang sama kita, atau downline kita hutang sama mitranya yang lain, atau kita hutang sama downline kita. Nah ini saran saya, yang budaya seperti ini sebaiknya dihilangkan. Karena di atas 70% itu, ya itu bermasalah. Jadi kalau mau hutang piutang, jangan di bisnis. Hutanglah di tempat orang lain di luar bisnis kita. Biarkan bisnis kita itu tidak dicampuri dengan urusan hutang piutang. Ya, rusak bisnis kita. Ini sudah terbukti
ya, dan saya melihat dari zaman saya ngerti dunia jaringan sampai sekarang, ya itu diulang lagu itu. Kalau sebuah grup kemudian di situ ada terjadi masalah hutang piutang, biasanya akan bermasalah. Itu ya sederhana. Nah, yang ketiga harus amanah. Nah, ini. Ya, amanah itu apa? Kalau dititipin jangan dikurangin. Kalau disuruh menyampaikan jangan ditambahin. Ini kebalik, dititipin, dikurangin, bahkan nggak disampaikan. Ada agen-agen dititipin premi, ya nggak dibayarin ke CAR. Itu. Ya, yang rugi siapa? Rugi kita sendiri. Jangan melihat sesuatu yang sempit, ini gue pakai, nggak apa-apa, dia orangnya biasa-biasa aja, nggak aktif-aktif amat ya. Namanya rezeki orang kita nggak tahu ya. Sebulan 2 bulan itu ya rezekinya orang apa namanya yang Anda korupsi uangnya itu ya. Ya siapa tahu 2 bulan 3 bulan lahir seorang leader besar nantinya. Ya, orang yang luar biasa yang hadir di jaringannya itu. Ya takdirnya mungkin seperti itu, tapi hanya gara-gara kita apa namanya gelap mata uang kecil ya, gara-gara duit 350.000 dan gara-gara kita berpikir sempit bahwa ini orangnya biasa-biasa aja. Paling cuma jadi nasabah doang, nggak mungkin dia jadi bisnisnya. Gitu. Nah, tapi kan kita nggak ngerti takdirnya di belakangnya berapa bulan ke depan kita nggak tahu. Gitu. Akhirnya apa? Ketika diambil orangnya kecewa, akhirnya berhenti. Ya tutuplah. Makanya jangan apa namanya meninggalkan amanah. Kalau dititipin premi disampaikan, ya hari ini ditransfer, hari ini langsung dibayarkan, jangan ditunda. Ya, ditunda itu udah nanti jadi uang jajan aja. Biasanya apa namanya awal-awal bisnis seperti itu. Saya juga pernah ngerasain susah. Ya, ngerasain bangun bisnis ini dari nol, nggak punya duit, ya kemudian dititipin uang juga apa zaman-zaman dulu apalagi ya. Tapi apa yang dititipkan langsung bayar. Kalau nunggu besok sudah ceritanya bisa lain. Ya, itu yang pertama. Masalah amanah. Yang kedua apa? Kalau dikasih titipan omongan, jangan ditambahin. Namanya bisnis jaringan itu bisnis duplikasi. Bisnis duplikasi itu kayak bisnis stempel. Makanya saya nyebutnya ATP, amati tiru plek stempel. Apa yang disampaikan perusahaan, sampaikan saja ke bawah. Plek, udah. Ya, apa yang dikatakan oleh leader, sampaikan saja ke bawah. Apa susahnya sih cuman copy paste? Gitu. Apa susahnya sih? Ya kan, menceritakan apa adanya, tidak usah ditambah-tambahin. Jangan berpikir apa namanya kita ingin memudahkan mitra, kemudian merubah apa namanya omongan, akhirnya dikurang-kurangin atau ditambah-tambahin biar kelihatan manis, malah nanti jadi masalah. Seperti apa? Ya, yang jadi jamak dari awal itu masalah kayak biaya akuisisi, masalah investasi, itu masalah amanah yang tidak disampaikan. Itu. Ya mungkin kalau awal-awal karena informasinya masih belum apa namanya belum viral ini masih wajar lah waktu awal-awal. Tapi kalau sekarang begitu viralnya, ya begitu mudahnya semua member mengakses informasi Train Network, mengakses apa namanya pendidikan-pendidikan yang disediakan oleh Train Network, ya sudah bukan waktunya kita ngomongin apa namanya investasi ini pasti akan segini, ya kan? Gitu. Mendingan apa adanya aja. Orang yang ingin join itu udah dari awal ingin join. Jangan sampai malah kalau ditambah-tambahi malah nanti nggak jadi apa namanya join gitu ya. Nah ini apa namanya ilmu dasarnya 3 hal ini ya dalam mengatur uang. Bahaya ini masalah gaya hidup, masalah hutang, masalah amanah. Ya. Dan ini di luar bisnis, di luar bagaimana cara prospek, di mana strategi leadership segala macam di luar ini, tapi bisa merusak semuanya, merusak tatanan bisnis kita, merusak tatanan leadership kita, ya jaringan yang sudah terbangun ribuan orang itu bisa hancur seketika hanya masalah ini.
dan ini sudah menjadi masalah umum di bisnis jaringan. Makanya ketika saya diminta mau share ilmu apa nih Pak Arya, kan, ya ini aja. Gitu. Ini lebih mendasar daripada ilmu-ilmu yang lain, ya, untuk membangun sebuah bisnis yang benar. Gitu. Ya. Nah, sekarang silakan dari 3 hal ini ada yang mau tanya? Ya, baik, Pak Arya, kita buka ruang pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau nanya boleh menulis pertanyaannya ya di kolom chat, live chat ya. Dan mungkin sambil menunggu jawabannya Pak, menunggu pertanyaan-pertanyaan Pak, mungkin kita sedikit, ngobrol ya Pak ya. Jadi, paradigma yang mungkin selama ini salah, kadang-kadang orang suka bilang begini, termasuk saya ya Pak ya, Ya, eee selama saya, pribadi, selama saya naik posisi hingga ke silver, saya memang belum beli apa-apa, Pak. Pada waktu itu, waktu bronze itu memang ada yang sampai bilang, "Udah Bu," kan saya prospek ke mana-mana kadang naik Grab, naik kereta, ada yang sampai bilang, "Udah kadang-kadang kamu udah leader, harusnya udah beli mobil, udah harusnya, casing ya," katanya casing juga harus terlihat oke lah gitu loh. Tapi ya, beruntung Pak, waktu itu saya selalu berpikir, "Nggak apa-apa, selama saya masih bisa hidup sehemat mungkin dan sesimpel apa adanya, tidak mengurangi, apa dalam hidup saya tetap sampai akhirnya ketika saya sudah bronze dan sudah silver dan suami saya bronze, saya baru mulai memberanikan untuk ambil rumah sendiri, Pak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin banyak juga orang yang tergiur ya, kalau misalkan kita udah naik posisi kan suka ditantangin orang, "Kamu kan udah berhasil, itu ayo dong buktiin kalau kamu berhasil, ayo dong beli ini beli ini beli itu." Akhirnya kita terjebak. Nah, mungkin itu yang kadang-kadang kita nggak bisa hindari juga ya, Pak, ya? ya, betul. Jadi memang ini sudah menjadi paradigma ya di bisnis jaringan manapun, baik apa namanya di bisnis asuransi maupun MLM ini paradigma bahwa sukses itu Anda harus berubah gayanya, gitu. Gayanya ya penampilan dan apa namanya kepemilikan kendaraan mewah ya, gitu. Makanya pada saat saya jalankan triad network ini, saya melihat ini ada sesuatu yang menurut saya bisa kok kita minimalisir ya. Seperti hal-hal itu kan sebenarnya juga kita boleh sih beli, boleh nggak apa-apa. Yang penting asas kebutuhan nomor satu, yang kedua asas kemampuan. Itu kira-kira nggak Iya. mampu ya nggak usah dipaksakan. Ya orang-orang yang kenal saya waktu saya masih di Jakarta, jadi saya 1,5 tahun itu saya bangun bisnis ini masih di Jakarta ya sampai silver. Mereka tahu bahwa saya kalau datang ke kantor CAR itu pasti pakai celana komprang dan pakai sendal. Gitu. Ya orang sampai ngeliatin dari atas bawah. Bahkan saya pernah datang posisi udah platinum gitu, ya pakai sendal. Gitu. Jadi saya punya keyakinan bahwa bisnis ini orang closing itu bisa saja bukan karena gaya kita, gitu. Tapi dari omongan kita. Kalau omongan kita memang pertama amanah, ya, kemudian kitanya gigih, kemudian kita ngomongin yang benar, ya orang pasti mau kok gitu. Buktinya kalau kita naik mobil juga mobilnya nggak dibawa naik ke lantai berapa, lantai 10 apa mobilnya tetap aja parkir di bawah. Iya Yang iya, naik betul. saya kan gitu. Gitu. Saya berpikir gitu kan. Nah, ketika apa namanya saya praktekkan ya, jadi saya men-challenge diri saya bahwa ayo coba kamu rubahlah gitu. Bahwa yang kayak gini ini budaya kayak gini ini apa namanya sebenarnya ada pilihan kedua, bukannya buruk. Tidak, ternyata yang pakai cara-cara itu juga yang sukses juga ada kan gitu. Nah, tapi saya memberikan alternatif bahwa ada cara kedua yang lebih safety buat kantong kita kan gitu, biar hidup kita jadi tenang, jalan bisnis ada kok dan saya jalankan dan saya sukses-sukses saja sampai krok ya. Saya kalau prospek orang ya saya naiknya BRV aja, ya closing-closing aja. Kalau prospek ya menurut saya tunjukin statement bonus kan gitu. Ya, gitu. Terus saya bilang, kalau apanya, saya bukannya nggak mampu beli Mercy kan gitu. Buktinya front yang lain pada beli Mercy kan gitu. Berarti kan saya nggak mau beli Mercy doang. Gitu ya. Saya tinggal bilang gitu aja. Kalau misalnya posisi silver,
Ya, saya bukannya nggak mampu beli mobil, lihat aja silver yang lain. Pada mampu beli mobil kan, cuman saya belum ingin beli mobil aja, gitu. Nah, artinya masih banyak strategi-strategi yang lain, ya, yang bisa kita terapkan agar yang pertama bisnis kita ini nyaman. Saya lebih mengutamakan kenyamanan bisnis, ya, daripada kecepatan bisnis. Setelah kuat, nyaman. Gitu. Ya, ketika nyaman, goncangan kayak apapun, itu ibarat kata mobil itu shockbreaker-nya tuh empuk gitu. Nah, jadi yang lain ya ada misalnya leader berposisi, kemudian punya mobil bagus pada saat bonusnya turun, ya bonus ya penghasilan dengan tagihan kebanyakan tagihannya. Nah, itu jadi masalah. Kita ngatain orang suruh ngatur duit, kita sendiri nggak bisa ngatur duit. Kan ya lucu juga ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ini saya bukan mengatakan bahwa cara-cara yang umum itu salah, tidak. Saya hanya memberikan alternatif ya, alternatif bahwa kalau kita mau biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa sih. Kalau Bapak Ibu bisa membuktikan bisa naik leader agency aja, dengan biasa-biasa aja, pasti kalau Bapak Ibu bantu downline ya di 3 jalur jadi leader agency, ya pasti naik drone kok dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Kalau bisa naik bantu lagi, ya pasti naik ke silver kok dengan kondisi biasa-biasa saja. Banyak tim saya yang sampai posisi platinum itu Jos Bulolo, ya, emang punya mobil nggak punya mobil dia. Gitu. Tapi nggak tahu kebunnya banyak kali ya. Ya, jadi ya budaya ya dijadikan bahwa tidak selalu harus memiliki gaya yang tinggi untuk bisa maju bisnis. Yang penting itu bisnis itu benar, gitu ya. Ada yang Ya, baik. Ya, baik Pak Arya, ini teman-teman semua, ya para agen terhormat ya, saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan ini di luar konteks yang dibahas oleh Pak Arya. Jadi mohon maaf saya tidak membacakan, mohon teman-teman hanya bisa bertanya sesuai dengan 3 topik yang sudah dibahas oleh Pak Arya. Yang pertama tadi ya ini yang berkaitan dengan lifestyle seorang leader ya. Yang pertama sukses itu tidak diukur dari apa yang kita pakai dan kita miliki, tapi sebenarnya dari informasi yang kita sampaikan, kemudian ya dilarang berhutang, mungkin yang tadinya sempat berhutang, ya ini menjadi pelajaran bagi kita, kemudian amanah. Nah, teman-teman boleh bertanya sekitaran ini karena ini mungkin bukan hal yang secara uh, teknis ya, tapi ini ya mungkin hal-hal pendukung yang juga akan sangat berpengaruh terhadap performance kita di bisnis ini. Ya jadi teman-teman silakan bertanyalah sesuai dengan topik yang ada supaya kita bisa membangun jaringan kita dengan lebih kuat dan lebih solid lagi. Nah Pak, ini saya akan bertanya sedikit, bukan bertanya sih, tapi ini memang sebuah kenyataan yang sering dihadapi di bisnis jaringan Pak. Karena Ya, kebanyakan ketika kita ini kan marketing, Pak, ya, mengajarkan orang untuk, mengelola keuangan dengan baik. Otomatis kita juga disebut sebagai, finance, konsultan, Pak. ya. Nah, bagaimana saran dari Pak Arya sebagai seorang yang sudah networker sejati berdasarkan pengalaman dari Bapak sendiri, selain kita mengelola sesuai dengan jangan sampai lifestyle kita yang lebih mahal daripada yang pemasukan yang ada. Nah, sebagai seorang, finance konsultan itu, seharusnya seperti apa? Mungkin hal-hal yang bisa Bapak bagikan? Ya, jadi dari sudut pandang mengatur uang itu juga kita bisa closing orang sebenarnya. Ya, Hmm. gitu. Jadi saya suka ngobrol sama orang, ya mereka pasti ada peluang lah ngatur uang kan gitu. Waduh Pak, gimana mau ngatur uang, uangnya aja nggak mau diatur kan gitu. Maksudnya antara kebutuhan ya dengan pengeluaran itu lebih banyak kebutuhan gitu. Bagaimana saya mau ngatur, uangnya aja nggak mau diatur kan gitu. Nah itu sesuatu yang yang bisa kita jadikan bahan untuk closing gitu. Terus saya suka ngomong gini, ya apakah kondisi
seperti itu akan Bapak terus-teruskan atau Bapak ingin punya perubahan? Gitu. Pasti dia bilang, "Oh, saya pengen merubah, Pak." Ya, sekarang kalau pengen berubah, ya, jadi ngatur uang tuh begini, gampang. Setiap kita punya rezeki berapapun, itu langsung dibagi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Tidak sepertiga, sepertiga, sepertiga nggak apa-apa, tapi 3 bagian. Ya, 3 bagian pertama itu untuk sedekah, ya kan. Bagian kedua itu untuk investasi atau bisnis, ya. Yang bagian yang sepertiga lainnya adalah untuk dihabiskan. Gitu. Otomatis kalau Bapak melakukan itu, nanti bulan berikutnya otomatis Bapak dapat rezeki lagi dari bisnis atau investasinya akan berkembang lagi. Ya, otomatis penghasilannya akan bertambah, ya, itu nanti kan sedekahnya akan bisa ditambah, investasi bisnisnya bisa ditambah, ya kan, dan apa namanya, pengeluarannya diatur. Ya, kalau misalnya nggak perlu tambah, ya cukupkan. Artinya bisa untuk ditambah untuk support bisnisnya dan investasi. Lama-lama nggak mungkin nggak kaya, gitu. Ya, terus kalau mereka, oh iya, benar juga Pak ya, nggak mungkin nggak kaya kalau kayak gitu. Iya, nggak mungkin nggak kaya. Coba 10 tahun kayak gitu, pasti kaya. Nah, sekarang tinggal Bapak mau apa namanya bersusah-susah dulu, ya bersenang-senang kemudian, atau Bapak mau nyaman dengan kondisi ini tapi tetap ngeluh, gitu. Ya, ya Pak, saya mau berubah dah. Ya sudah, mulailah paksakan. Ya karena setiap orang tuh punya kemampuan untuk apa namanya beradaptasi dengan kondisinya. Misalnya untuk menyisihkan 12.000 sehari itu saya nyolokin dulu sebentar ya. Ya, sambil saya ngomong ya, untuk Ya, Pak. menyisihkan Rp12.000 per hari itu Ngecas dulu. Halo Pak Arya, kok nggak ada suara Pak? nggak usah. Oke, lanjut. Jadi saya dulu waktu jam bisnis ini itu sehari makan cuma 2 kali. Ya, sehari cuma makan 2 kali biar bisa apa namanya bayar premi awal. Tujuannya apa? Biar saya bisa punya perubahan nasib. Nah, saya tanya ke orangnya, Bapak kira-kira kalau makan sehari 2 kali mati nggak? Ya enggak lah Pak, cuma 2 hari, sehari 2 kali nggak mati. Ya lakukan. Yang penting kita punya peluang merubah nasib. Daripada ngeluh, mendingan berjuang. Seperti itu ya. Nah, akhirnya orang itu terbuka pola pikirnya, dan akhirnya mau join, mau berjuang. Ya, dengan kita mengajarkan mengatur uang dengan benar. Uang setiap dapat rezeki dibagi 3. Ya, untuk agama, ya, untuk bisnis dan investasi, habiskan. Dari memulai dari kata-kata ini, orang akan pasti tertarik mengatur uang. Nah, jadi jangan sampai aneh, kita ngajarin ngatur uang dengan benar, tapi ketika kita jalan bisnis ini, kita malah gagal mengendalikan uangnya sendiri. Seperti itu. Ya, ya itu konsultan keuangan bagi saya polanya seperti itu. Tidak apa namanya, nggak rumit-rumit sih. Ngatur uang bagi 3 bagian gitu. Oke, baik Pak Arya. Jadi intinya kita atur konsultan keuangan ya harus bisa mengatur uang kita dulu supaya kita bisa ngajarin orang. Pertanyaan kedua ya Pak ya, kita Ya, lanjut nih datang dari YouTube ya. ya. Dari Kamarudin, ini 2 hal yang kontradiktif, bisnis butuh style untuk meyakinkan orang, sementara Pak Arya berprinsip terbalik, Salmit rata-rata minta bukti Pak. Ya, jadi kalau orang paradigma ya, itu paradigma bahwa bisnis itu butuh style untuk apa namanya, butuh bukti. Ya, kalau orang bilang style, kalau saya nggak setuju style. Tapi kalau bisnis itu butuh bukti, ya setuju. Makanya tunjukkanlah bukti transferan dari CR3 Network berapa bonusmu. Buktikan nih, bro 5 juta, nih tunjukin. Nah itu sudah, itu udah bukti. Masalah saya belum beli motor kan karena sebelum belum pengen beli motor aja. Gitu. Tapi bukti tunjukkan, tunjukkan.
nggak masalah. Ya, bisnis perlu bukti, betul. Tapi bisnis butuh style. Saya sendiri tidak sependapat, bukannya menyalahkan, tidak sependapat aja. Itu boleh dong, nggak sependapat. Gitu ya. Jadi Anda yang di sini jadi punya tambahan wawasan bahwa tidak harus begini kok, ada alternatif kok. Gitu. Saya memberikan alternatif aja. Bahkan kalau misalnya mau sampai kron nggak beli apa-apa juga nggak apa-apa, bisa. Saya yakin bisa, asal jalankan sistem dengan benar. Gitu. Ya, baik Pak. Luar biasa. Jadi memang cuma butuh buktinya ya bukti transfer ya Pak ya, bukan lifestyle ya Pak ya? Iya, masa sih itu nggak membuktikan, malah bukti yang kayak mobil itu kan bisa menipu. Posisi Brown beli mobil nggak masuk akal, bayar. Belinya mobilnya itu lagi Pajero Sport kan gitu. Mendingan apa adanya, pakai statement bonus saja sama bukti transferan bank tuh. Nah, malah nyata. Ya. Ya, baik Pak, ini pertanyaan berikutnya ini datang dari namanya tidak disebutkan ya, karena nama di YouTube ya. Jadi ini izin bertanya Pak, beda gaya hidup sama aset kira-kira bagaimana Pak? Apakah posisi bronze bisa buat aset? Aset seperti apa Pak? Minta penjelasan lebih dalam. Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi gini ya, barang itu semuanya adalah aset. Semua barang yang kita beli adalah aset. Semua barang yang kita miliki adalah aset. Cuma aset ada dua, ya. Aset produktif ya dan aset konsumtif. Gitu ya. Aset konsumtif itu aset yang akan menggerogoti uang tabungan kita dan aset yang nilainya akan turun. Gitu. Beli motor, ya STNK BPKB turun, langsung turun harganya. Gitu. Tapi karena motor itu dipakai untuk bangun bisnis, ya berarti manfaat kan gitu. Ya. Nah, jadi ada misalnya handphone, beli handphone itu aset. Jadi dilihat dulu, ya ini aset konsumtif yang cuma buat gaya-gayaan, ya gaya-gayaan gini, ibarat kata gini, tanpa alat ini pun kita bisa gitu loh. Nah, kalau misalnya tanpa alat ini kita bisa, ya itu menjadi sebuah pilihan. Kalau kita nggak beli pun nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus atau ada dua, aset produktif. Aset produktif adalah aset yang bisa mempunyai daya ungkit ya, daya ungkit. Misalnya Pak beli emas. Nah, beli emas itu kan kita beli, nanti kan secara jangka panjang dia naik, itu namanya aset produktif gitu. Kemudian daripada bingung, top up di unit link, Carling Promik, daripada bingung naruhnya, itu juga jadi aset produktif. Toh tidak ada biaya-biaya lain-lain, hanya biaya setoran aja 5%, tidak dikenakan lain-lain gitu. Simpan jangka panjang, ya insya Allah itu akan secara jangka panjang ya itu akan berpeluang naik nilainya. Itu misalkan buat beli apa kan gitu, sesuatu yang kira-kira nanti dalam jangka waktu tertentu itu akan naik. Nggak harus misalnya kalau belum kebeli tanah, ya nggak usah bikin tanah, apalah banyak kok. Ya jadi secara bodohnya beli emas saja deh. Gitu. Itu lebih menguntungkan ya daripada buat beli lain-lain yang yang belum tentu kita manfaat. Yakin deh ya, sebagus-bagusnya mobil kita kalau kita prospek itu hanya sampai di parkiran. Masa kita mau prospek orang jembur-jemburan di tempat parkir kan nggak mungkin. Pasti kita akan masuk ke suatu ruangan, kita presentasi tanpa mobil itu. Sehebat-hebatnya cuma nongol di foto kan gitu. Ya buat apa? Nggak ditampilin juga nggak apa-apa. Kan orang akan melihat kita bagaimana kita presentasi. Gitu. Ya cukup menjawab ya. Ya, sangat bagus sekali, Pak. Pak Arya ini, next-nya lagi ini tentang tadi belum ada yang nanya soal hutang piutang ya. Ini ada Ya. satu pertanyaan ya, bagaimana jika mitra yang minjam uang sambil memohon karena benar-benar untuk keperluan keluarga atau keperluan penting lainnya? Ya, ya ini pasti terjadi ya, pasti kan gitu. Nah, yang penting tadi saya sampaikan dulu. Ya, pertama aturan mainnya bahwa jangan ada utang piutang di dalam sebuah bisnis. Gitu. Tapi
Jika itu terjadi, ya saya lupa tadi belum sampaikan, ada alternatifnya. Pahami hukumnya. Ya, hukum. Jika kita menghutangkan, ya, menghutangkan uang kita kepada mitra kita, maka berpikirlah jangan harap uang itu balik. Ya, gitu. Jadi diniatin aja, wah ini saya udah melanggar peraturan nih, harusnya saya nggak minjemin, kan gitu. Nah, nggak minjemin, tapi karena saya kasihan banget, saya pinjemin. Ya sudah, tapi dengan pelanggaran ini berarti saya siap resiko. Ya, resikonya apa? Ya sudah, nanti kalau dia nggak mampu bayar, ya ikhlasin aja. Siapa tahu itu balik jadi rezeki yang lebih besar. Gitu. Jangan sampai malah mitranya diberantemin. Gitu. Nah, kalau punya kesadaran kan ya sudah, oh iya salah saya sendiri kok, sudah tahu aturan mainnya, ya kan aturan maksudnya bukan aturan main ya, ilmunya ya, sudah tahu ilmunya kan gitu. Tapi kalau saya melanggar ya sudah gitu. Terjadi ya udah itu risiko saya, udah berdamailah gitu. Ya, ya pasti ada juga seperti itu. Itu alternatifnya seperti itu. Semoga Baik, menjawab. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi yang sebenarnya saya rasa mungkin sudah dijawab tadi, tapi apakah mungkin ini berkenan dijawab lagi? Pak, ini boleh nggak menunjukkan bukti bonus ke calon nasabah? Ya, jadi apa namanya? Kalau secara personal ya, secara personal, jangan pada saat apa namanya BOP segala macam itu apa namanya secara di tempat umum kan kita nggak tahu orang pengen lihat bonus kita atau enggak ya kan gitu. Nah, jadi secara personal kita sudah kenal sama orangnya, ngobrol-ngobrol terus orangnya saya mau bukti dong kan gitu. Bener nggak nih bonusnya apa namanya buron itu 5 juta kan gitu. Ya, kalau saya sih tunjukin aja nggak apa-apa. Kalau saya ya ini apa namanya personal ya. Yang penting gini, jangan nunjukin bonus orang gitu. Kalau saya nunjukin bonus saya sendiri, ya itu kan hak saya kan gitu. Jangan sampai ya jangan sampai nunjukin bonus orang, bonus upline. Kalau upline-nya nggak ridho gitu ya, jadi masalah kan gitu. Ya upline-nya apalagi bonusnya crossline ditunjuk-tunjukin ya. Ya. Jadi ini masalah etika. Ya, kalau peraturannya sih apa namanya ya seperti itulah karena kan itu hak hak orang lain ya saya membonuskan hak orang lain selama apa namanya orang lain itu mengizinkan ya nggak apa-apa tapi kalau orang lain tidak mengizinkan ya jangan ditunjuk-tunjukkan lebih baik bonus kita sendiri ya sekecil-kecilnya kalau tim agensi ya bonusnya berapa 1,5 juta itu sudah nilai jual kok nih ya saya sudah bayar premi tiap bulan nggak perlu keluar kantong kok saya tinggal sisihkan dari bonus saya ya bonus dapat tanggal 18 ya besoknya saya bayar premi dari bonus ya gitu. Itu sudah cukup jualan nah, saya kan punya investasi gratis punya asuransi gratis gitu ya maksudnya bukan gratis gratis ya itu jangan dipotong-potong nih kali menyisihkan dari bonus untuk bayar premi kan gitu. Ya Ya, baik, Pak. Satu lagi nih, Pak, datang pertanyaan dari chat, live YouTube ya. Ini dari ya Hetty Saragi di Kukar. Pertanyaannya ya adalah, apakah bonus yang kita peroleh dari 3i Networks kita alokasikan beli atau nabung saham di perusahaan lain atau buka tabungan reksadana di perusahaan lain menyalahi aturan bisnis kita, Kak, Pak? Oh itu, ya enggak lah, nggak apa-apa. Beli saham di mana aja boleh, nggak harus di apa namanya di CAR, TN Network, nggak reksadana juga mana aja boleh, nggak masalah kan hak kita. Mau investasi di mana, duit kita, risiko kita yang nanggung, ya dengan CAR kita kontraknya cuma bayar premi ya, ya itu. Kalau mau top up di mana aja, sama aja nggak masalah. Yang penting investasi itu kita harus cerdas ya. Pertama kita kelola uang kita, tujuan investasi itu apa kan gitu. Jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Terus resiko yang kita bisa apa namanya terima itu seperti apa? Yang resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, itu beda-beda. Misalnya tinggi Pak, saya mau apa namanya investasi di bursa saham. Nah, itu kan termasuk resiko tinggi. Nah, pahami memang sih return-nya besar, tapi
resikonya juga besar. Pak, saya mau di forex misalnya, ya silahkan. Jadi itu tuh bukan investasi menurut saya, itu apa namanya perdagangan. Atau untuk bisnis lain misalnya, ya silahkan, nggak apa-apa, itu duit Anda. Sudah masuk rekening Anda, silahkan. Anda mau gunakan apa saja boleh. Kalau dengan CR kita punya kontrak namanya kontrak premi, udah cuma itu aja. Ya, baik Pak Arya, terima kasih untuk, jawabannya. Oke, Ada ada lagi nih lagi? ya Pak, satu pertanyaan lagi dari Helen Teresa. Ya. Apa perbedaan aset dan liabilitas? Sertakan contoh aset dan liabilitas. Mohon penjelasannya, Pak. Saya kalau bahasa Inggris itu kurang begitu itu ya, pinter ya. Maklum saya ini orang desa gitu. Jadi liabilitas itu apa? Bahasa Indonesianya? Hutang itu, Pak. Hah? Sama dengan hutang sebetulnya. Hutang? Ya. Lah gimana? Jelas beda lah kalau apa bedanya aset dengan hutang? Ya beda lah. Gimana mau jelasinnya? Liabilitas itu kewajiban gitu loh, Pak, cicilan gitu, kewajiban. Jadi gini, kalau apa namanya aset itu kan apa namanya kita membeli sesuatu yang ada dua nilai, nilainya makin turun atau nilainya makin naik. Nah kita beli saja yang nilainya semakin naik. Kalau bingung, kalau susah, beliin aja emas, gitu ya. Mau 1 gram, mau 2 gram, mau setengah gram, sudah banyak yang jual. Gitu. Kalau bingung, ya itu investasi yang segoblok-gobloknya goblok kata Pak Tung Desemwaringin itu. Ya, emas. Nah, terus kalau misalnya apa namanya cicilan, nah, cicilan itu hutang ya. Hutang itu bukan aset. Susah juga ya kalau hutang disebut aset ya. Hutang ya hutang bukan aset. Gitu. Nggak ada nilainya, yang ada beban. Ya. Mau bilang Pak saya hutang emas, nggak bisa dikatakan bahwa itu aset. Ya kayak misalnya, oh ya itu saya Pak punya hutang apa namanya kreditan rumah, itu juga menurut saya belum bisa disebut aset. Karena apa? Nilainya KO dengan nilai hutangnya. Yang benar kalau misalnya Pak saya apa namanya beli tanah semeter itu benar gitu. Daripada Pak saya punya hutang tanah sekapling, saya mendingan pilih yang beli tanah semeter itu. Karena apa? Itu benar-benar aset gitu. Beda dengan hutang. Ya. Seperti itu ya menurut saya. Makanya saya apa namanya menyarankan ke tim saya, kalau mobil, motor ya bolehlah kredit tapi jangan jangka panjang, jangka pendek namanya bisnis ya, kita harus prepare juga kita punya harus apa namanya ancang-ancang keuangan seperti itu ya, karena hidup tidak selalu nyaman seperti ini. Tahu-tahu kondisi corona kan kita nggak tahu ya. Ada kemarin viral ya berita seorang direksi muda itu dengan gaya hidupnya dengan gaji 100 juta, hutangnya 80 juta. Gitu. Ya, pada saat kena Covid itu langsung bangkrut. Ya, kenapa? Dia pekerjaannya berhenti, utangnya masih jalan. Habislah. Jadi yang udah dibayar setahun, 2 tahun gitu akhirnya ditarik. Itu. Mobilnya ditarik, rumahnya ditarik, ya miskinlah lagi. Gitu. Ya, makanya kalau mobil, rumah, aturlah dan jangan sampai menjadi beban dan jangan panjang. Tapi kalau misalnya apa namanya punya KPR itu saya sendiri tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan mendingan nabung, ngontrak dulu ya, rumah ngontrak dulu, ambil nabung. Nanti kayak orang kampung-kampung itu loh, beli tanah dulu, kan gitu. Terus dibangun nyicil, punya ruang tamu, punya ruang tidur, punya dapur, kamar mandi, nanti tambahin gitu loh. Itu enak hidupnya. Itu kalau saya ya, maklum saya aslinya orang kampung, jadi mindsetnya mindset kampung aja. Kenapa? Kalau KPR itu, waduh, nilainya, nilai asetnya sama nilai hutangnya itu bisa sangat-sangat jauh. Ya, guru-guru miliarder saya sih nggak mengajarkan untuk punya hutang yang apa namanya jangka panjang, enggak. Hutang jangka pendek aja. Ya, ya ini sharing ya, bukan pembenaran, tapi ini sebagai masukan saja sudut pandang yang berbeda bagaimana mengenal uang dan mengelola uang dan biar uang kita aman, aset kita aman, bisnis kita juga nyaman. Gitu.
Ya, baik Pak Arya. Jadi ini, kita mendapatkan sebuah pemahaman ya tentang mengelola, aset yang kita punya berapapun itu ya lebih baik kita alokasikan ke aset-aset yang lebih produktif ya, seperti itu ya Pak ya. Nah ini Ya, Pak mungkin, le liabilitas yang dimaksud ini kalau misalkan dia melakukan bisnis franchise misalkan berhutang untuk usaha. Nah, itu seperti apa, Pak? Atau mungkin contoh orang, beli mobil second tapi berhutang dan mobilnya itu direntalin atau dijadikan Grab gitu. Nah, itu oh itu. apa tuh, Pak? Ya, ya itu kalau orang yang sudah join di bisnis Triad Network, itu sebaiknya kalau mau nyari uang tambahan, itu nggak usah, ya. Mendingan nyari posisi, naik posisi aja lah. Daripada nyari tambahan, ya dari hutang, mendingan naik posisi. Ketahuan naiknya berkali-kali lipat, ya. Karena itu seperti hanya kemarin saya lihat video apa namanya viral ya, seorang ojol ya ditanya sama orang, Pak gimana Pak kondisi COVID sekarang ini? Apakah penghasilan Bapak berkurang apa bertambah? Oh hari ini saya sehari itu bisa dapat 5 juta. Ya Pak 5 juta. Dari mana? Dari jual motor saya. Gitu ya. Karena itu gara-gara liabilitas itu. Jadi ya bisnis itu dipikirkan jika terjadi sebuah risiko ya, terus seberapa kerugian saya gitu. Jangan nyaman-nyaman ya itulah kayak misalnya bisnis apa namanya mobil rental mobil atau travel segala macam kan mereka membangun bisnisnya dari hutang. Itu kalau saya nggak suka ya membangun bisnis dari hutang karena saya udah pernah ngalami juga itu jatuhnya jadi parah. Kenapa? Ketika bangkrut kita masih punya beban yaitu hutang. Beda kalau misalnya saya bisnis pakai modal sendiri, ketika bangkrut ya sudah habis aja duitnya, tidak punya beban. Gitu. Ya, itu lebih mendingan. Makanya daripada berpikir terlalu kreatif nyari bisnis yang lain, ya naik posisi aja lah ke Crown. Nanti kalau Crown bonusnya sisin, kalau usah apa beli emas gitu ya. Berapa misalnya 0,5 kilo tiap bulan gitu. Ya gitu loh ya, nanam pohon jati apa kayak kan gitu, beli kebun, nanam pohon jati, nanam kacang gitu, beli kambing, beli sapi itu loh. Kayak orang-orang kampung itu loh yang sederhana aja. Saya sih otaknya nggak canggih ya. Tapi saya lihat orang-orang kampung juga kaya tuh melihara kambing, melihara sapi, ya melihara apa namanya ikan gitu. Ya makmur-makmur malah. Ya gitu. Jadi antara aset ya. Jadi aset itu yang murni aset kita beli tanpa hutang. Kalau memainkan hutang dalam bisnis ya kacau lah. Otak saya sih nggak mau mikir sampai ke situ. Terlalu tinggi. Iya, baik Pak Arya. Ya, jadi, kita tadi ngobrol-ngobrol ya tanpa kita sadar sudah 1 jam ya, dan ini, mungkin lebih ke paradigma dan gaya hidup kita ya, zaman now ini apalagi ya kalau sudah mulai sukses dapat uang, ya naik-naik posisi bronze saja udah mulai gaya-gayaan, beli barang-barang bermerek ya, belum lagi ya harus kalau kita nggak gaya gimana ya kata orang sukses kok penampilan seperti itu dan juga lain halnya dan ini terima kasih Pak Arya siang ini bisa ngajarin ya tentang me-manage keuangan dengan jauh lebih baik lagi tanpa, hutang piutang juga tentunya gitu. Jadi kita di sini soal hutang itu dan gaya hidup itu memang sesuatu yang sensitif ya, yang merupakan jebakan yang mematikan juga kalau kita nggak hati-hati. Nah Pak Arya tanpa sadar kita sudah akan segera selesai, mungkin Pak Arya bisa memberikan, closing statement atau wejangan-wejangan hikmat yang bisa, menjadi bekal buat kita semuanya. Ya, baik. Jadi gini, untuk sukses di bisnis ini ya tidak dengan banyak gaya pun bisa jadi Crown. Ya, saya contohnya diri saya sendiri. Saya dari nol itu sampai dengan Crown beli barang yang apa namanya yang lumayan mahal tuh cuma 2. Ketika bronze saya beli motor ya, dan ketika silver saya beli mobil apa namanya BRV itu pun karena istri saya bronze. Jadi penghasilan saya paling tidak sudah 20 juta per bulan. Saya Mmm, bisa membayar cicilan yang sekitar 6 juta.
sekian per bulan. Gitu. Jadi beban keuangan itu tidak boleh dari sepertiga dari penghasilan kita. Tata sepertiga. Selanjutnya sampai crown, saya tidak punya harta apa-apa yang saya bangga-banggakan. Maksudnya sebagai brand saya, ya mobil mewah, ya rumah mewah pun saya sampai crown juga belum kebeli loh. Setahun kemudian setelah jadi crown, setahun lebih ya, jadi setahun setengah setelah crown, ya hampir 2 tahun, saya baru tinggal di rumah ini. Artinya apa? Dari start awal sampai dengan saya posisi crown itu saya benar-benar menunjukkan bahwa bisnis ini bisa dibangun lewat presentasi yang benar, ya menunjukkan bahwa CA itu perusahaan yang bagus, bahwa marketing plan-nya itu bisa mengangkat kita dari kemiskinan, kemudian bahwa produk asuransi ini adalah produk kebutuhan dan kita bisa menjalankan bisnis dengan apa adanya dengan nyaman. Ya, saya yakin dan saya sudah buktikan, ya saya bisa jadi crown. Gitu. Dan ini menjadi pandangan alternatif Anda semua, ya bahwa bisnis ini bisa kita lalui sampai puncak dengan apa adanya. Itu pesan saya. Ya, baik Pak Arya, terima kasih untuk closing statement-nya dan juga untuk sharing-nya dari selama 1 jam ini kita banyak belajar ya. Karena ini sangat penting banget, walaupun ini tidak masuk dalam cara-cara prospek dan lain-lain, tapi ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau tidak, kita terjebak dengan gaya hidup, utang piutang, dan hancurlah bisnis kita ya. Apalagi kalau omsetnya tidak stabil ya tentunya kita ya jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Arya, dan sekali lagi untuk semua nasabah, untuk semua agen-agen 3i, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan juga tentunya kondisi keuangan harus pintar-pintar dikelola dalam keadaan seperti ini ya. Jangan sampai besar pasak dari tiang dan bahkan juga kita jadi orang yang terjebak dalam budaya konsumtif juga itu mungkin tadi sempat tidak dibahas ya Pak ya, konsumtif mungkin salah satunya juga ya. Jadi ini teman-teman bijak-bijaklah mengelola keuangan. Baik, terima kasih Pak Arya dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya dan salam jumpa, sukses luar biasa.